Hai adik-adik, yuk kita persiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Star Kids Ministry. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Sekarang kami akan ibadah Tuhan, berkati ibadah ini dari awal pada akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman, mari kita mengangkat satu pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Teman-teman, yuk kita bernyanyi bersama-sama yuk.
hari ini. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang setiap hari kami nikmati, kami alami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Halo adik-adik, Bunda sapa lagi ya semuanya yang ada di rumah. Apa kabar kita hari ini? Bunda berharap dan Bunda percaya semua adik-adik yang ada di rumah kabarnya sukacita. Karena 2 minggu yang lalu kita sudah dengar firman Tuhan, kita harus senantiasa bersukacita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang ajaib, yang senantiasa memberkati setiap kita. Nah anak-anak, minggu ini Bunda mau sampaikan firman Tuhan tentang Yesus penyembuh atau Yesus menjadi dokter. Apa anak-anak? Adik-adik, Yesus penyembuh atau Yesus menjadi dokter. Adik-adik pernah lihat gak ya dokter? Kayaknya nggak ada yang nggak pernah lihat dokter ya. Semuanya adik-adik di rumah pernah lihat dokter. Dokter itu kerjaannya ngapain ya? Dokter itu kerjaannya adalah menyembuhkan orang sakit. Nah, Bunda mau cerita nih, di dalam Alkitab, di dalam Matius 8 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, di sana ada cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Di sana ada seorang bapak yang mengalami kesembuhan. Mengalami apa? Kesembuhan. Sembuh dari apa ya? Sembuh dari satu penyakit yang sangat susah disembuhkan. Orang kalau kena penyakit ini susah untuk sembuh, bahkan dijauhi orang, disuruh pergi jauh-jauh, disuruh pergi ke hutan, karena ternyata penyakit ini sangat berbahaya buat orang lain. Penyakit apa namanya ya? Siapa pengen tahu? Penyakitnya adalah penyakit kusta. Penyakit apa anak-anak? Penyakit kusta. Bapak ini mengalami penyakit kusta. Kusta itu seperti apa ya adik-adik? Kusta itu adalah penyakit yang kulitnya ini loh semuanya kudisan, putih-putih. Putih-putihnya itu bukan cuma di tangan, bukan cuma di badan, atau bukan cuma di kaki, tapi dari ujung rambut sampai ujung kaki, badannya putih-putih. Semuanya putih-putih dan itu sangat menjijikkan. Karena apa? Kotor. Makanya orang tidak ada yang mau dekat-dekat. Jadi orang yang sakit kusta itu dijauhkan, diasingkan dari orang banyak. Nggak bisa ketemu keluarganya, nggak bisa ketemu anak-anaknya. Makan aja pun mungkin susah. Karena apa? Tinggalnya di hutan. Sedih nggak anak-anak? Sangat sedih sekali. Itu sangat sedih banget. Karena apa? Karena nggak bisa ketemu sama orang lain, nggak bisa makan, nggak ketemu sama anaknya mungkin, nggak bisa ketemu sama istrinya mungkin, nggak bisa ketemu sama keluarganya. Dan bapak ini sangat sedih, sehingga dia tinggalnya di hutan. Nah suatu ketika waktu bapak ini sedang jalan-jalan, tiba-tiba dia sampai kepada satu bukit. Nah waktu dia di bukit, tiba-tiba dia mendengar kok banyak orangnya. Siapa ya? Kok ada banyak orang di sana? Tiba-tiba dia lihat di atas bukit ada banyak orang berbondong-bondong. Dan waktu dia melihat orang itu, ternyata ada satu orang yang berbicara kepada mereka. Orang ini duduk di atas bukit, dan orang yang berbondong-bondong itu mendengarkan bapak ini, mendengarkan yang sedang duduk ini. Dia mengajar banyak orang, dia berkhotbah, dan orang yang sakit kusta ini mendengar. Apa ya yang mereka bicarakan? Nah, ternyata anak-anak tahu nggak siapa yang sedang berbicara di atas bukit itu? Itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajar orang banyak. Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkhotbah kepada orang banyak. Nah, waktu orang bapak yang sakit kusta itu mendengar, dia dengar khotbah Tuhan Yesus, dia dengar khotbah Yesus, dia sangat sedih. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam khotbah Yesus dikatakan apa? Bahwa kita ini lebih berharga daripada burung di udara, lebih berharga daripada bunga-bunga di taman.
Kita lebih berharga. Nah, waktu yang sakit kusta ini mendengar hal itu, dia sangat sedih. Dia lihat badannya yang kena kusta, dia lihat semuanya, dia sedih. Ternyata aku lebih berharga daripada burung-burung itu. Ternyata aku lebih berharga daripada bunga-bunga di padang. Dia sedih dan dia menangis. Dan dia punya satu keinginan untuk apa? Untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, akhirnya dia intip lagi. Kapan dia bisa ketemu dengan dia? Dia intip lagi. Dia intip, habis dia intip, tiba-tiba dia sembunyi lagi. Karena apa? Dia lihat kayaknya Tuhan Yesus lihat aku ya, gitu. Kayaknya orang itu melihat saya, gitu dia pikir. Dia lihat lagi, terus dia sembunyi lagi. Nah, waktu Yesus sudah selesai berkhotbah, Yesus turun dari bukit. Turun dari bukit. Dan orang kusta tadi melihat kalau Yesus turun dari bukit. Nah, sehingga waktu dia sembunyi di belakang batu yang besar itu, dia berpikir dalam hatinya, aku harus ketemu orang itu, aku harus ketemu orang itu, aku percaya bahwa orang itu akan menyembuhkan aku. Dia pikir seperti itu. Akhirnya waktu Yesus sedang berjalan dari bukit, bapak yang sakit kusta ini, dia lari, dia jumpai Yesus. Dan saat itu juga dia berlutut di hadapan Tuhan Yesus. Dan dia berkata, di ayat yang kedua itu dikatakan apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Dia bilang apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan dapat menyembuhkan aku. Dia bilang seperti itu. Nah, saat itu juga Tuhan Yesus berkata kepadanya. Dia bilang apa? Aku mau. Dia taruh tangannya di atas pundak bapak yang sakit kusta itu. Dia bilang apa? Aku mau, jadilah engkau tahir. Aku mau, jadilah engkau sembuh. Dan anak-anak tahu nggak? Adik-adik tahu nggak apa yang terjadi? Bapak yang sakit kusta itu, yang sudah lama bertahun-tahun dia sakit kusta, saat dia datang sama Tuhan Yesus, saat dia percaya sama Tuhan Yesus, dia mengalami kesembuhan. Saat itu juga badannya yang putih-putih tadi, dari ujung rambut sampai ujung kakinya, saat itu juga sembuh. Dan dia sangat sukacita, dan dia sangat bergembira. Karena apa? Dia mengalami kesembuhan yang dari Tuhan Yesus. Ajaib sekali, ajaib sekali. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia, yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter yang ada di dunia ini, tapi Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Karena apa? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang ajaib. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa orang yang sakit kusta tadi, bapak itu mengalami kesembuhan? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Nah, sekarang Bunda akan kasih tahu ya. Yang pertama, kenapa dia mengalami kesembuhan? Karena dia mendengarkan firman Tuhan. Dia dengar Yesus berkhotbah di atas bukit. Dia dengar. Sehingga dia merasa bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan aku. Nah, yang pertama adalah mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak harus rajin dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Karena dalam firman Tuhan ini kita memperoleh sukacita dan kekuatan dan semangat di dalam Tuhan. Dan yang kedua, apa yang terjadi, bahkan apa yang dilakukan sama bapak ini tadi, yang kedua adalah dia percaya sama Tuhan. Apa anak-anak, adik-adik? Percaya. Dia percaya, waktu dia dengar firman Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkannya. Sehingga waktu dia percaya, dia lari sama Tuhan Yesus, dia berlutut, dia minta supaya Yesus menyembuhkannya. Dan saat itu juga dia sembuh. Dan yang kedua apa adik-adik? Percaya. Nah adik-adik, kita kan masih kecil-kecil nih, ada yang masih umur 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun, 12 tahun. Meskipun kita masih kecil-kecil, tapi Tuhan sudah taruh iman di hati kita. Tuhan sudah taruh kepercayaan di hati kita. Jadi percaya sama Tuhan. Percaya Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia mengasihi semua kita, baik anak kecil, orang tua, orang dewasa, anak muda.
Tuhan kasihi. Oleh karena itu jangan pernah ragu sama Tuhan, tapi tetap percaya Tuhan pasti menolong. Waktu kita sakit kita berdoa kepada Tuhan, waktu kita sedih kita datang sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati setiap kita. Oke adik-adik, jadi mulai hari ini sesuai firman Tuhan hari ini ya, seperti yang dialami oleh Bapak yang sakit kusta, kita yang pertama harus baca firman Tuhan. Yang kedua adalah percaya sama Tuhan, sehingga apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati dan memberikan yang terbaik buat setiap kita. Nah, demikian firman Tuhan anak-anak. Adik-adik semuanya, mari kita anak-anak sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar percaya sama Tuhan Yesus. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa Bunda sampaikan kepada kita semuanya. Kita akan berdoa, sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian, Hatiku Percaya. Kita nyanyi sama-sama, 1, 2, 3. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama Tuhan. Ajar kami senantiasa belajar untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, bahkan percaya kepada Engkau Tuhan, percaya kepada Yesus yang senantiasa memberikan pertolongan kepada kami. Mari Bapa yang baik, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah Bapa. Mari Tuhan tolong setiap mereka Tuhan. Biarlah Bapa di suasana COVID-19 ini Tuhan, mereka tetap sukacita, mereka tetap semangat, mereka tetap percaya kepada pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Adik-adik, follow juga ya YouTube, Instagram, dan Facebook GKSI House of Blessing. Sampai ketemu minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.